Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Esti dalam pendidikan Tarik kelas 9. Anak Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala kegiatannya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran mengenai bab 4 ya, yaitu keragaman budaya Islam Indonesia yang berkemajuan. Minggu lalu kita sudah bahas tentang budaya Islam di Indonesia yang berkemajuan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bentuk-bentuk keragaman budaya Islam di Indonesia yang berkemajuan. Ya, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Mari kita berdoa bersama. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kita mulai bentuk-bentuk keragaman budaya Islam di Indonesia yang berkemajuan. Yang pertama adalah bidang teknologi dan informasi. Ya, teknologi dan informasi sangat penting untuk kemajuan peradaban Islam. Jadi bentuk budaya Islam di Indonesia yang berkemajuan dalam bidang teknologi dan informasi sangat banyak contohnya ya. Bentuk budaya Islam yang berkemajuan dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah dalam bidang teknologi ini ada media film Islami ya. Contohnya itu ada film yang berjudul Sang Pencerah, kemudian ada juga film yang berjudul Nyai Ahmad Dahlan. Bila kalian berniat atau tertarik untuk menontonnya, silakan klik yang bertanda garis bawah dan bercetak miring yang berwarna kuning ini ya. Kemudian ada juga media website di internet ya. Media website sebagai induk yang dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah adalah http kemudian www.muhammadiyahor.id ya. Selain itu juga setiap amal usaha yang dimiliki Persyarikatan Muhammadiyah memiliki usaha yang memiliki alamat website masing-masing secara khusus. Jadi jika dihitung jumlah semuanya mencapai ratusan alamat website yang dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Yang kedua adalah contoh di bidang teknologi dan informasi ada media cetak. Ya, media cetak ini adalah media yang menggunakan sarana percetakan kertas, ya, yang di dalamnya terdapat tulisan-tulisan materi yang akan disampaikan. Jadi media cetak yang dimiliki Persyarikatan Muhammadiyah itu contohnya majalah Suara Muhammadiyah, lalu majalah Suara Aisyah, penerbitan buku-buku Islam, penerbitan buletin Jumat, tabloid, dan lain-lain. Yang ketiga adalah media elektronik. Jadi media elektronik ini adalah media massa yang menggunakan alat-alat elektronik modern. Ya, jadi macam-macam media massa elektronik itu seperti televisi, kemudian radio, HP, telepon, dan lain-lain. Muhammadiyah telah mengembangkan dakwah melalui pembuatan media televisi yang bernama Adi TV yang dikelola oleh Universitas Ahmad Dahlan yang ada di Yogyakarta. Kita lanjut ya. Yang kedua adalah bidang sosial. Jadi budaya Islam berkemajuan dalam bidang sosial merupakan upaya yang dilakukan dalam menolong kesetaraan umat oleh Persyarikatan Muhammadiyah ya. Sesuai dengan data sampai tahun 2017, Muhammadiyah itu memiliki rumah sakit dan sejenisnya sebesar 2.119 buah, kemudian panti asuhan dan sejenisnya
sebanyak 318 buah, lalu panti jompo sebanyak 54 buah, kemudian rehabilitasi cacat itu sebanyak 82 buah, kemudian SLB atau sekolah luar biasa sebanyak 71 buah, dan lembaga Amil Zakat Muhammadiyah atau Lazismu itu juga dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang tersebar di setiap daerah. Baik, kita lanjut yang ketiga, yaitu bidang pendidikan. Ya, di budaya Islam berkemajuan dalam bidang pendidikan yang dilakukan Muhammadiyah melalui lembaga pendidikan TK atau TPA, kemudian SD atau MI, kemudian SMP atau MTS, SMA, SMK, MA, lalu perguruan tinggi dan pondok pesantren. Ya, Muhammadiyah merupakan organisasi masyarakat yang memiliki lembaga pendidikan terbesar di Indonesia. Jangan salah ya. Jadi Muhammadiyah ini banyak ya tersebar dalam bidang pendidikan. Ya, sesuai dengan data Persyarikatan Muhammadiyah sampai tahun 2017, jumlah TK atau TPQ itu sebanyak 4.623 buah, kemudian SD atau MI sebanyak 2.252 buah, lalu SMP atau MTS sebanyak 1.111 buah, SMA, SMK atau MA sebanyak 1.291 buah, lalu ada perguruan tinggi juga sebanyak 171 buah, dan pondok pesantren sebanyak 67 buah. Jadi jumlah lembaga pendidikan yang dimiliki Persyarikatan Muhammadiyah tersebut merupakan hasil dari budaya Islam yang berkemajuan. Dengan demikian menjadikan Persyarikatan Muhammadiyah unggul dalam bidang pendidikan dan dakwah di tanah air ini. Begitu sayang. Lanjut ke bidang ekonomi ya. Jadi budaya Islam berkemajuan dalam bidang ekonomi juga seharusnya dikembangkan lebih lanjut. Jadi permasalahan ekonomi merupakan tulang punggung dalam pemenuhan kebutuhan Persyarikatan Muhammadiyah ya. Jadi Persyarikatan Muhammadiyah sudah melakukan upaya-upaya ekonomi yang produktif dan berkemajuan. Contoh pengembangan bidang ekonomi adalah pengembangan LKM. LKM kepanjangan dari Lembaga Keswadayaan Masyarakat, lalu ada koperasi, lalu ada BTM. BTM itu kepanjangan dari Baitu Tanwil Muhammadiyah. Ya, kemudian ada pengembangan jumlah dan kualitas syariah BTM, lalu ada juga pengembangan usaha atau bisnis retail. Retail itu artinya ecer ya. Kemudian pemanfaatan aset dan wakaf menjadi aset produktif. Jadi maksudnya aset produktif itu aset yang bisa menghasilkan ya dari aset yang sudah diberikan atau diwakafkan. Jadi semua aset yang dimiliki Persyarikatan Muhammadiyah semata-mata bertujuan untuk kesejahteraan umat ya. Kemudian yang kelima adalah bidang kesenian. Nah, budaya Islam berkemajuan yang dilakukan Muhammadiyah dalam bidang kesenian itu meliputi seni bela diri tapak suci, kemudian ada Olimpiade Budaya Jawa, kemudian ada lagu-lagu Mars Muhammadiyah, Mars Aisyah, Mars Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Mars Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, lalu ada Mars Nasyatul Aisyah, Mars Hizbul Waton, dan juga ada Mars Pemuda Muhammadiyah. Lanjut, yang keenam adalah bidang keagamaan. Dinilai budaya Islam berkemajuan dalam bidang keagamaan juga menjadi salah satu yang digerakkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Salah satu contohnya adalah dalam kegiatan dakwah atau menyiarkan agama Islam.
Jadi dakwah Islam berkemajuan menyatakan bahwa Islam sebagai ajaran agama yang membawa misi kebenaran ilahi harus didakwahkan dengan jelas, ya. Dengan demikian Islam menjadi rahmatan lil alamin atau menjadi rahmat di dunia, ya, di muka bumi maksudnya, ya. Jadi pada bidang keagamaan ini, Persyarikatan Muhammadiyah telah menggerakkan kegiatan-kegiatan bernuansa Islam seperti menggerakkan pengajian yang dilakukan secara rutin seminggu sekali seluruh keluarga dalam amal usaha Muhammadiyah, kemudian menggerakkan halakoh itu artinya halakoh itu artinya lingkaran, ya. Kajian, kemudian memakmurkan kegiatan masjid, lalu menghidupkan masjid taklim di berbagai tempat dan membuat tempat pusat kajian Islam atau Islamic Center. Nah, jumlah masjid dan musola yang dikelola Persyarikatan Muhammadiyah itu sangat banyak dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Ya, sampai saat ini jumlah masjid yang dikelola oleh Persyarikatan Muhammadiyah sejumlah 6.118 buah, sedangkan bangunan musolanya sekitar 5.080 buah. Ya. Lalu yang ketujuh adalah bidang politik atau organisasi. Nah, kebudayaan berkemajuan pada bidang politik juga termasuk perkara yang sangat penting, ya. Persyarikatan Muhammadiyah bukan merupakan partai politik loh, ya. Jadi sikap Muhammadiyah juga tidak bergabung atau tidak mengharuskan warganya supaya mengikuti partai politik tertentu. Akan tetapi sikap Persyarikatan Muhammadiyah dalam mengisi bidang politik yang berkemajuan adalah memberikan kebebasan seluruh warganya untuk melakukan politik di tanah air. Ya, sebagai warga Muhammadiyah, jika bergabung dengan partai politik tertentu, maka harus melihat partai politik yang sejalan dengan ideologi Muhammadiyah, ya. Jadi ideologi Muhammadiyah yang dianut adalah ideologi yang selaras dengan tuntutan Islam. Ya. Oke, demikianlah penjelasan Ibu tentang bentuk-bentuk keragaman budaya Islam di Indonesia yang berkemajuan, ya. Untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai materi hari ini, Ibu akan memberikan soal yang berkaitan dengan materi yang telah Ibu jelaskan, ya. Kalian bisa buka nanti linknya di Google Form, ya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan bila ada kesulitan, kalian buka lagi materi yang Ibu jelaskan ini, ya. Pasti ada jawabannya di sini deh, ya. Jangan lupa selalu semangat dan tetap jaga kesehatan, jaga jarak, hindari kerumunan, lalu selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun atau hand sanitizer, dan selalu memakai masker apabila berada di luar, ya. Oke, salam sehat. Ibu akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.